Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, sahabat Al-Ma'tuq TV rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab serial Tarikh Al-Islam yang diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Terakhir kita sudah membahas tentang invasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Itu melanjutkan apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW. Namun qadarullah beliau keburu meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq melawan orang-orang murtad. Sahabat Al-Ma'tuq TV dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya pada tahun ke-11 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau SAW tutup usia pada usia yang ke-63 di tahun ke-11 Hijriah. Maka pada tahun tersebut banyak sekali kaum muslimin di Jaziratul Arab yang murtad. Itu yang kembali kepada kekufuran. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang murtad, yang tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menyangka bahwasanya ketaatan dan ketundukan hanya wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara mereka, atau banyak di antara mereka yang menolak atau yang enggan untuk membayar zakat. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz di sini adalah fi'il amr, kata perintah, namun dhamirnya anta. Dan ini hanya wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah pendapat yang batil. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka banyak dari suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab yang murtad pada saat itu. Disebutkan ada kurang lebih ada 8 atau 9 nabi palsu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perlu kita ketahui bahwa di zaman Nabi SAW itu sudah ada nabi palsu. Sudah ada nabi palsu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Beliau bermimpi dipakaikan 2 gelang dari emas. Atau beliau bermimpi beliau mendapatkan pembendaharaan dunia. Dan ini memang terjadi, ya. Syam dan Irak, ya, Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan. Maka pembendaharaan dunia diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau pun dipakaikan gelang dari emas. 2 gelang dari emas. Ya, beliau dipakaikan 2 gelang dari emas. Ini dalam mimpi beliau, ya. Maka ketika beliau SAW dipakaikan 2 gelang dari emas, beliau pun tidak suka. Karena memang laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Maka diwahyukan kepada beliau untuk meniup gelang tersebut.
Maka beliau pun meniup gelang emas tersebut dari tangannya. Kemudian gelang tersebut pun lepas dari kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditafsirkan dua gelang emas ini adalah dua nabi palsu yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dua nabi ini? Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena beliau memang pendusta. Beliau pendusta, yaitu beliau mengaku sebagai nabi. Dan beliau sering membuat kebohongan-bohongan. Di antaranya adalah membuat surat-surat palsu atau ayat-ayat palsu. Ya. Beliau mengklaim dirinya adalah seorang nabi dan beliau diturunkan wahyu kepadanya, ya, dan sehingga beliau membuat ayat-ayat palsu. Al-Kadzab. Ini yang pertama, yaitu dari Bani Hanifah, sebuah kabilah di Jaziratul Arab. Dan yang kedua adalah ya, nabi palsu yang hidup di zaman Nabi, yang sudah ada sejak zaman Nabi, adalah seorang nabi palsu yang hidup di negeri Yaman, yang bernama Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi. Beliau juga nabi palsu yang sudah ada sejak Nabi SAW. Kemudian ketika wafatnya Rasulullah SAW, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka bertambahlah nabi palsu tersebut menjadi lebih banyak lagi. Ya. Maka di antara hal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal pemerintahannya, ya, adalah memerangi mereka. Memerangi orang-orang murtad. Orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Ada yang karena menolak zakat, ya, tidak mau membayar zakat, dan juga ada yang karena mereka mengaku atau membenarkan nabi-nabi palsu tersebut. Nah, maka disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau mengirim 11 pasukan. Mengirim 11 pasukan, akan Anda tuliskan, ya. Karena memang banyak nabi palsu di zaman beliau, maka beliau pun mengirim 11 pasukan, tidak main-main, ya. Pasukan yang pertama adalah pasukan Khalid. Pakai bahasa Indonesia aja, ya. Pasukan kedua adalah pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal, ya. Bisa kita bayangkan Abu Jahal seorang musyrik, ya. Bahkan Fir'aunnya umat ini. Namun anaknya Allah berikan hidayah, yaitu dijadikan panglima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah pasukannya Al-Muhajir bin Umayyah. Al-Muhajir kemudian pasukannya Khalid bin Sa'id, ya. Khalid bin Sa'id. Yang kelima, pasukan Amr bin As. Yang keenam, pasukannya Hudzaifah ibn Yaman. Kemudian apa namanya? Masih ada beberapa lagi, ya, yaitu Syurahbil. Atau di sini, ya, mungkin, ya. Yang ketujuh Syurahbil. Kemudian yang kedelapan pasukan Turaifah, ya.
Kemudian yang ke-9 Arfajah. Yang ke-10 Suwaid bin Mukrin. Suwaid saja ya. Dan yang ke-11 adalah pasukan Ala bin Al-Hadr. Al-Ala. Ini 11 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentunya ke berbagai tempat ya. Bukan ke tempat yang sama namun ke berbagai tempat. Namun yang akan kita bahas ada tiga pasukan insyaallah pada hari ini. Yang akan kita bahas adalah 3 pasukan, yaitu pasukannya Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid yang pertama ya, 6. Kemudian pasukannya Ikrimah dan pasukannya Syurahbil ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah 3 pasukan ini. Adapun Khalid bin Walid, maka tugasnya berat. Disebutkan beliau ini dikirim untuk melawan Tulaihah ya. Tulaihah dan juga melawan Malik bin Nuwairah. Ya, Tulaihah, Al-Asadi dan juga Malik bin Nuwairah. Ini pasukannya Khalid bin Walid. Kemudian Ikrimah dan Syurahbil ya ditugaskan untuk melawan Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah. Ini juga membantu Ikrimah. Syurahbil membantu Ikrimah. Ya. Jadi ini 11 pasukan ya. Disebutkan bahwa tempatnya berbeda-beda ya. Ana bacakan saja. Muhajir disuruh ke Hadramaut. Ke Yaman. Berarti melawan Al-Aswad Al-Anasi tadi. Kemudian Khalid bin Sa'ad diperintahkan ke Syam ya. Ke pesisir negara Syam. Kemudian Amr bin As diperintahkan ke Qudo'ah, yaitu kabilah Arab ya. Suku Arab di Qudo'ah. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman diperintahkan ke Duba. Duba ini letaknya dekat Tabuk. Berarti di dekat Syam juga ya, di sekitar Syam. Kemudian Arfajah dikirim ke Mahrah. Syurahbil dikirim ke kemana? Ke Oman ya, ke Oman. Syurahbil dikirim ke Oman, namun nanti dia akan diperintahkan untuk membantu Ikrimah. Nah, Ikrimah diperintahkan untuk melawan Musailamah. Perlu diketahui ya, sahabat Al-Ma'ruf TV, bahwa dari 11 musuh orang-orang murtad ini, yang paling berat ya, yang paling banyak jumlah pasukannya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab dan juga Sajah. Nanti kita akan bahas bahwasanya ada 4 nabi ya. 4 nabi yang paling besar jumlah pasukannya. Dua nabi sudah ada di zaman Rasulullah SAW, ya, 2 nabi palsu ini. Yang pertama Musailamah Al-Kadzab dan juga Al-Aswad Al-Anasi. Ini 2 nabi palsu sudah ada sejak Nabi SAW. Dan 2 nabi palsu ini baru ada sejak zaman Abu Bakar. Yaitu adalah Sujah, ya, nabi palsu perempuan ya. Nabi palsu perempuan dan juga Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang dikirim menuju Tulaihah adalah Khalid bin Walid ya tadi. Khalid bin Walid disuruh atau diperintahkan oleh Abu Bakar melawan nabi palsu yang bernama Tulaihah bin Khuwailid dan juga Malik bin Nuwairah. Nah, ini 11 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar.
Tadi Turaifah, ya, Turaifah yang ke-9, yang ke-8 dikirim ke Bani Sulaim, ya, dikirim ke Bani Sulaim, suku Hawazin. Kemudian Arfajah dikirim ke Mahrah, ya. Suwaid bin Mukrin dikirim ke Tihamah, ya, ke Yaman, di negeri Tihamah. Kemudian Ala, ya, Al-Ala dikirim ke Bahrain. Ini total 11. Namun yang Anda tulis di sini ada 3, ya. Khalid bin Walid, Ikrimah, dan Syurahbil. Karena yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 3 pasukan ini. Taib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari 3 panglima ini, ya, ini panglima kaum muslimin ini semuanya. Khalid bin Walid, Ikrimah, Syurahbil, ya. Yang paling berat tugasnya adalah Khalid bin Walid. Yang paling berat tugasnya adalah Khalid bin Walid. Kenapa? Karena dia diperintahkan untuk melawan 2 nabi palsu, ya. Pertama adalah Tulaihah bin Khuwailid. Yang kedua Malik bin Nuwairah. 2 nabi palsu ini diperintahkan oleh Abu Bakar untuk dihabisi. Kemudian setelah selesai nanti dia diperintahkan untuk membantu Ikrimah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada perang Yamamah. Perang Yamamah ini adalah gabungan dari pasukan Khalid, pasukan Ikrimah, dan pasukan Syurahbil bin Hasanah. 3 panglima ini bergabung melawan Musailam al-Kadzab yang bernama perang Yamamah. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita akan bahas ini perang antara Khalid bin Walid dengan Tulaihah bin Khuwailid, ya. Disebutkan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Khalid bin Walid pun melakukan peperangan, ya. Melakukan peperangan dengan Tulaihah al-Asadi ini. Namun kemudian sebelum perang, ya, Tulaihah ini dia dari kabilah Tayyi. Jadi dari kabilah Asad, ya. Kan Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Kabilahnya bernama kabilah Al-Asad. Namun dari kabilah ini ada juga beberapa suku, ya. Dari kabilah besar ini, Al-Asad ini kabilah besar, ada juga suku-suku kecilnya. Di antara suku kecilnya itu adalah suku yang bernama Tayyi. Suku yang bernama Tayyi. Dan disebutkan di antara pasukan Khalid bin Walid, ya. Di antara pasukan Khalid bin Walid ini ada yang bernama Adi bin Hatim. Ini mungkin masyhur, ya. Mungkin di antara sahabat Al-Ma'tuq TV ada yang pernah mendengar, yaitu Adi bin Hatim, seorang sahabat yang suka meriwayatkan hadis juga. Adi bin Hatim ini dari kabilah Tayyi. Makanya namanya adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia dari kabilah Tayyi. Maka Adi bin Hatim ini, ya, pasukannya Khalid, dia berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, ya, wahai panglima, ya, jenderal, maukah engkau bersabar? Saya ingin mendakwahkan mereka, ya." Disebutkan pasukan Khalid ini, ini ada 11 pasukan, masing-masing pasukan berjumlah 4.000, ya. Masing-masing pasukan berjumlah 4.000. Masing-masing pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar berjumlah 4.000. 4.000 pasukan. Maka ketika Khalid bin Walid melawan Tulaihah, ya, tadi ditawarkan oleh Adi bin Hatim, maukah engkau bersabar, aku ingin berdakwah, ya. Maka majulah Adi bin Hatim, ya, mendakwahi mereka, orang-orang yang murtad ini, dari pasukannya Tulaihah bin Khuwailid. Disebutkan Tulaihah ini pasukannya 6.000, ya. Pasukannya Tulaihah berjumlah 6.000 pasukan. Lebih banyak daripada pasukannya Khalid. Maka ketika didakwahi oleh Adi bin Hatim, masuk Islam, atau bertaubatlah sebagian dari mereka. 1.000 orang bertaubat, ya. Dari 4.000 ini pasukan Khalid, ya, 4.000 ditambah 1.000 berarti 5.000, ya. Kalau pasukan Tulaihah dari 6.000 dikurangi 1.000 berarti jadi 5.000. Maka 5.000 versus 5.000 pasukan. Seimbang, ya. Maka ketika Adi bin Hatim berdakwah, 1.000 pasukan dari Tulaihah pun taubat, kembali kepada Islam. Nah, asalnya murtad, kembali kepada Islam. Sehingga jumlah mereka menjadi 5.000. Maka ketika berperang, ya, antara pasukan Khalid dan Tulaihah, disebutkan pasukan Tulaihah pun kalah, ya. Mereka kalah.
Kemudian pimpinan pasukan Tulaihah ini, yaitu Tulaihah, ya, nabi palsu ini Tulaihah, dia lari, dia kabur. Ketika Tulaihah kabur, maka ada seorang sahabat bernama Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan. Dia mengejar Tulaihah dengan kudanya, dia kejar, ya. Ketika Tulaihah berhasil dikejar, ya, kemudian terjadi duel, maka Ukashah pun mati syahid. Ukashah pun meninggal dunia. Karena Tulaihah ini orangnya kuat, ya. Dia panglima, ya, dia pandai berduel, pandai berpedang. Ketika dia tadi kalah, ya, pasukannya sudah kalah, dia lari. Ketika lari ini kemudian dikejar oleh Ukashah bin Mihsan, ya. Kemudian dia duel, Ukashah pun mati syahid. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat lagi. Ada seorang sahabat lagi yang bernama Thabit bin Akram, ya. Thabit bin Akram ini juga mengejar Tulaihah bin Khuwailid. Dikejar, ya, sampai berhasil terkejar, kemudian duel lagi. Thabit pun mati syahid juga. Jadi Thabit pun meninggal dunia setelah berduel dengan Tulaihah, karena Tulaihah ini disebutkan memang kuat, ya, orangnya kuat. Dan yang menarik, ya, sahabat Al-Ma'tuk TV rahimakumullah, yang menarik adalah bahwasanya Tulaihah ini masuk Islam. Masuk Islam. Dia sudah membunuh banyak orang, ya. Di antaranya 2 sahabat mulia, Ukashah bin Mihsan, ya. Mungkin kalau sahabat Al-Ma'tuk TV pernah mendengar hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Ketika Nabi SAW pernah menjelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga, ya. Aku diperlihatkan umat, maka diperlihatkan umat Nabi SAW sangat banyak sekali, ya. Kemudian di antara umat tersebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka berdirilah Ukashah bin Mihsan dan berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk mereka yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Kamu termasuk dari mereka. Kemudian ada sahabat lagi yang berdiri yang berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an ayaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku juga ya Rasulullah agar aku bisa termasuk mereka. Maka kata Nabi SAW, "Sabaqaka bika Ukashah." Ya. Engkau telah didahului oleh Ukashah. Ini menunjukkan, ya, ikhwah sekalian, sahabat Al-Ma'tuk TV dimanapun Anda berada, Ukashah bin Mihsan ini sahabat mulia, ya, sahabat mulia, sahabat yang terkenal juga disebutkan dalam hadis, ya. Namun beliau pun tewas, ya, atau mati syahid dengan atau di tangan nabi palsu ini, Tulaihah bin Khuwailid. Maka disebutkan, ya, dalam sejarah di zaman Umar bin Khattab, Tulaihah ini masuk Islam dan datang kepada Umar. Kemudian Umar bertanya, "Engkau Tulaihah yang telah membunuh Ukashah dan Thabit, ya, karena kedua sahabat ini sahabat yang mulia." Kata Tulaihah, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Saya Tulaihah yang telah membunuh keduanya." Maka kata Umar, "Karena engkau, mereka berdua tewas, ya, atau mati." Maka kata Tulaihah menjawab lagi, ya. Dia mengatakan, "Bukankah mereka berdua menjadi mulia karena tanganku?" Ya. Ini jawaban dari siapa? Jawaban dari Tulaihah. Intinya ini sebagaimana yang disebutkan dan juga dikisahkan bahwasanya Tulaihah ini dia masuk Islam dan mati syahid juga. Dan mati syahid. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dhahika Allah birajulaini, ya, yaqtulu ahaduhuma wa kilahuma yadkhulanil jannah." Ya. Allah tertawa. Nah, ini menetapkan sifat Allah, sifat tertawanya Allah, ya. Namun tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluk tentunya. Kita menetapkan Allah memiliki sifat tertawa, namun tentu tidak sama dengan makhluk. Tadi Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa dengan dua orang, yang dua-duanya ini saling bertarung, ya, saling duel.
yang si A dan si A membunuh si B. Namun ternyata dua-duanya masuk surga. Mungkin nggak? Mungkin ya. Misalkan si A dan si B berduel, bertarung ya, 1 lawan 1. Si A membunuh si B, maka si B masuk surga, ya, mati syahid. Ini si A masih musyrik pada saat itu. Kemudian si A masuk Islam, ya. Masuk Islam. Kemudian dia berperang lagi di jalan Allah. Yang awalnya dia pertamanya dia berperang di jalan syaitan, yang kedua dia berperang di jalan Allah. Dan dia mati juga, ya. Mati syahid. Ketika di surga dia bertemu, ya. Wahai A, kok kamu bisa di surga, ya? Kata si B, wahai A, kamu kok bisa di surga? Maka ada ceritanya, ya. Yaitu si A dia masuk Islam, kemudian dan Islamnya bagus, ya. Kemudian dia mati syahid di jalan Allah. Dan ini contohnya adalah ini, ya. Contohnya adalah Tulaiha bin Khuwailid ini, seorang nabi palsu yang telah membunuh 2 sahabat mulia, yaitu Ukasha bin Mihsan, ya, dan juga Thabit bin Akram. Namun kemudian beliau taubat, kemudian beliau Islamnya bagus, kemudian beliau berperang di jalan Allah, ya, kemudian beliau mati syahid. Mati syahid, ya. Nah, maka disebutkan perang Riddah, ya. Ini namanya perang Riddah. 11 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar. Ya, ini secara umum bernama perang Riddah. Perang melawan orang-orang murtad. Perang melawan orang-orang murtad. Dan ini dilakukan setelah invasi Usama bin Zaid. Ya. Karena invasi Usama bin Zaid ini adalah misi Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Maka ini yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengirimkan pasukan Usama bin Zaid. Setelah selesai Usama bin Zaid, dan ini telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Ada keuntungan kenapa Abu Bakar kekeh, ya, atau berpegang teguh pada pendiriannya, harus yang pertama kali dilakukan harus pengiriman pasukan Usama. Kenapa, ya? Karena di awal-awal, ya, ketika banyak orang-orang murtad, disebutkan bahwasanya seluruh jazirah Arab murtad kecuali Mekah, Madinah, dan Taif. Ketika semua jazirah murtad kecuali sedikit saja, ya, hanya para sahabat yang berada di Mekah, Madinah, dan Taif, maka pasukan Musailamah ini disebutkan berencana menyerang Madinah. Kemudian mendapat kabar bahwasanya Usama bin Zaid pulang dari peperangan tersebut, yang dari Ghassan, dari Syam, ya, membawa kemenangan, maka pasukan Musailamah pun mengurungkan niatnya untuk menyerang kota Madinah. Ini diantara hikmah yang Allah jadikan kota Madinah pun menjadi aman, ya. Bukan hanya itu, nanti akan kita sebutkan orang-orang Romawi, ya, ketika penaklukan Persia, orang-orang Romawi pun tidak berani menyerang kota Madinah. Ini begitu besar pengaruh kemenangan Usama bin Zaid. Ketika Usama bin Zaid menang, ya, ini naiklah pamor kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi sebuah kaum yang disegani, ya, menjadi kaum yang disegani di antero dunia. Taib, ini kisah Khalid bin Walid, ya. Maka Khalid bin Walid pun menang melawan Tulaiha. Setelah beliau menang melawan pasukan Tulaiha, beliau pun melawan pasukan nabi palsu yang selanjutnya, yaitu Malik bin Nuwairah. Atau sebelum ini, ya, sebelum melawan Malik bin Nuwairah, disebutkan bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, beliau ditugaskan untuk menyerang Musailam al-Kadzab, ya. Beliau ditugaskan untuk menyerang Musailam al-Kadzab. Maka ketika kedua pasukan sudah berada di posisi masing-masing, ya. Pasukan Musailamah sudah ada di posisi, ya. Pasukan Ikrimah sudah berada di posisi. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwasanya, ya, wahai Ikrimah, ya, jangan kau serang Musailamah sampai datang Khalid. Sampai datang apa? Khalid. Namun Allah alam, ya, karena mungkin Ikrimah tidak sabar untuk menyerang, ya. Ini ijtihadnya Ikrimah, maka Ikrimah pun menyerang pasukan Musailamah dan akhirnya kalah, ya. Musailamah ini kuat. Disebutkan Musailamah ini kuat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Yang membunuh Musailamah ini adalah Wahsy, ya, adalah Wahsy. Wahsy menceritakan, ketika aku dulu bunuh Hamzah, ya,
dengan tombak ya, dengan dilempar tombak, maka aku melihat Hamzah berperang ka'annahu jamalun awraq. Dia seakan-akan unta yang ngamuk ya. Dia berperang ke sana kemari, unta yang ngamuk. Kemudian ketika di perang Yamamah ya, dia melihat Musailamah al-Kadzdzab, dia ketika membidik dari jauh dengan tongkat yang dibuat melempar Hamzah ya, dia buat lempar Musailamah juga. Ketika dia melihat Musailamah al-Kadzdzab, dia juga seperti dia mengatakan Wahsy mengatakan ka'annahu jamalun awraq. Dia juga seperti unta yang ngamuk. Berarti dia kuat di dalam peperangan ya. Makanya Musailamah ini susah dikalahkan. Ketika tadi Ikrimah bin Abi Jahal dia tidak sabar ya, kemudian dia menyerang, belum ada instruksi dari Abu Bakar, namun dia sudah menyerang duluan, maka pasukan Ikrimah pun kalah. Ini panglima ya, ini hebat juga Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal. Namun Ikrimah anaknya masuk Islam. Ini bisa kita ambil faidah, kita jangan meremehkan orang siapapun ya. Misalkan ini ada Fulan, dia Kristen ya, atau dia kafir. Jangan kita remehkan orang kafir. Bisa jadi dia tidak dapat hidayah, anaknya dapat hidayah. Bisa jadi dia tidak dapat hidayah, anaknya dapat hidayah. Nah, kemudian setelah Ikrimah kalah ya, sahabat Al-Matuk TV ya, yang Allah rahmati, maka Syurahbil pun membantu dari belakang. Pasukan Syurahbil ya, dia ditugaskan untuk membantu Ikrimah. Maka ketika pasukan Syurahbil ini sudah mendapati Ikrimah kalah ya, dia pun disuruh untuk sabar dulu di tempatnya. Jangan menyerang pasukan Musailamah sampai datang Khalid. Maka disebutkan Ikrimah dia berijtihad juga ya. Dia melihat pasukan Musailamah sepertinya sedang keletihan, sedang kecapean, baru selesai perang lawan Ikrimah ya. Baru selesai perang melawan Ikrimah. Maka Syurahbil ini dia berijtihad, ya udah kita serang saja Musailamah pada saat mereka sedang keletihan karena baru saja perang. Maka Syurahbil pun juga tidak sabar menyerang Musailamah al-Kadzdzab ya, pasukan Musailamah. Maka pasukan Syurahbil kalah juga ya. Kalah juga. Jadi pasukan Ikrimah melawan Musailamah kalah. Syurahbil kemudian juga membantu atau menyerang setelah pasukan Ikrimah kalah juga. Tunggu Khalid baru selesai urusannya. Baik, kita sekarang kembali lagi ke Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid pun setelah menang melawan Tulaihah, Khalid bin Walid pun memerangi Malik bin Nuwairah, seorang nabi palsu yang lainnya ya. Maka tidak ada kesulitan ya. Ketika Khalid bin Walid melawan Malik bin Nuwairah tidak ada kesulitan. Khalid bin Walid pun dapat mengalahkan pasukan Malik bin Nuwairah dengan mudah. Singkat cerita ya. Karena memang Malik bin Nuwairah mudah untuk dikalahkan ya, maka Khalid bin Walid pun lanjut ke mana? Ke Bani Hanifah. Lanjut ke Bani Hanifah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, maka setelah berkumpul ya, ini Ikrimah walaupun pasukannya kalah namun beliau tidak mati ya. Beliau belum mati. Ikrimah dan Syurahbil beliau belum mati. Pemimpin atau panglima pasukannya belum mati. Maka ketika Khalid bin Walid berkumpul ya, disebutkan pasukan menjadi 12.000 ya. Pasukannya Khalid bin Walid, Ikrimah dan Syurahbil, atau mungkin kurang ya, mungkin 10.000 mungkin ya. Karena yang awalnya 4.000, 5.000, 4.000, 4.000 ya, berarti 13.000 ya, melawan pasukannya Musailamah disebutkan 40.000. Pasukannya Musailamah berjumlah 40.000. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, pada sesi selanjutnya, yaitu perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang melawan antara Khalid bin Walid ya, yang gabungan pasukan antara pasukan Khalid, pasukan Ikrimah dan pasukan Syurahbil bin Hasanah melawan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Ini juga cukup menarik ya pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.